banyak kosakata baru muncul, dan itu kan muncul karena kosakata baru, dan itu kadang-kadang tidak memperjelas tapi kadang-kadang bikin juga membuat ribet. Makanya ini tantangan banget. Salam Yes, antusiasa ya, kita membahas tentang komunikasi yang Yes. efektif, anti Betul. mumet, anti ribet. Kenapa topik Iya. ini dibahas, Pak? Oke, jadi ya alasannya sederhana, karena kan kalau kita di setiap hari, di kantor, di rumah, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Makanya sampai di prinsip di dalam dunia NLP, Neuro Linguistic Programming, itu kan ada istilah we cannot not communicate gitu. Ya, jadi kita tidak mungkin nggak berkomunikasi. Artinya, setiap saat, setiap waktu kita butuh untuk menyampaikan sesuatu kepada orang melalui media. Mau lisan, tertulis, nggak jadi masalah. Yang penting kita mau menyampaikan sesuatu. Bahkan kalau kita perhatikan, zaman dulu aja makhluk primitif, manusia primitif aja tetap menyampaikan sesuatu lewat gambar dan sesuatu, dia mau menyampaikan. Nah, problemnya adalah sekarang ini kan betul teknologi makin canggih. Kalau kita perhatikan, ada sosmed, orang bikin berita, ya ada begitu banyak lah media-media untuk mengkomunikasikan sesuatu. Tetapi persoalannya, apakah komunikasinya jelas atau nggak jelas? Malah ke belakangnya kalau kita perhatikan ada banyak istilah-istilah baru, kosakata dipakai yang bahkan kalau kita baca itu kadang-kadang makin nggak jelas gitu. Saya itu pernah gini, ya contoh misalnya, Mas William. Ya, saya baca itu sampai berulang-ulang gitu. Ini maksudnya apa gitu, ya. Jadi kalimatnya, sampai aku tulis nih. Kalimatnya adalah, aku sudah salin rekat pranala yang ada di Peladen. Aku surel nara hubungmu, tapi dia luring. Seharusnya gawainya selalu daring agar komunikasi mangkus dan sangkyo. Gitu, saya baca berulang-ulang. Ternyata ketika kalau diterjemahkan itu kurang lebih kalimatnya kurang lebih seperti ini. Coba bandingkan dengan kalimat yang kedua. Aku sudah copy paste link yang ada di servernya. Aku udah email kontak personnya, tapi dia offline. Seharusnya gadgetnya tuh selalu online dong, agar komunikasi efektif dan efisien. Mana yang lebih jelas? Yang nomor 2 jelas. Yang nomor 2 jelas. Padahal yang nomor 2 itu sebenarnya bahasa asing loh. Yang nomor 1 yang barusan dipakai, yang bikin kita bingung itu bahasa Indonesia asli dan benar. Tapi gitu. gampang dicerna ya, Pak, yang nomor 2 malah. Iya, betul. Tapi yang nomor 1 malah tadi berdasarkan KBBI. Benar. Tapi untuk kita yang membaca atau juga Iya. mendengarkannya, itu kayak apa ya maksudnya? Betul. Nggak sampai informasinya. Iya. Jadi ya banyak kosakata baru muncul, dan itu kan muncul karena kosakata baru, dan itu kadang-kadang tidak memperjelas tapi kadang-kadang bikin juga membuat ribet. Makanya ini tantangan banget. Sampai pernah, ini saya mau cerita sedikit. Ini contoh satu kejadian jadi pembelajaran buat kita. Set buat kenapa penting pembelajaran tentang komunikasi efektif, terutama di kantor, di rumah, di masyarakat. Itu kejadian back di tahun 1977. Jadi ini kejadian terjadi di Karenni Island. Ada pesawat, jadi ini di airport sebenarnya. Biasa dong, pesawat kalau mau turun itu kan komunikasi sama menara pengawas. Ya. Nah, ini satu pesawat mau turun, 747, Boeing 747 mau turun. Nah, pada waktu ketika open channel, kan dengan menara pengawas, dan terdengar kalimat, you are clear. You are clear itu kan kalimat untuk mengatakan kamu oke gitu. Nah, persoalannya adalah tidak ada konfirmasi ulang gitu. Ketika pesawat ini dipikir, yang mau mendarat ini dipikir berarti you are clear, berarti udah boleh turun dong. Karena waktu itu ceritanya agak berkabut ceritanya. Ya, you are clear gitu, berarti udah oke gitu. Dan dia turun. Waktu ketika turun, apa yang terjadi? Ternyata ada satu Boeing yang memang lagi berada di landasan, baru mau parkir. Tapi karena turun itu kan dengan kecepatan tinggi dan terjadilah tabrakan. Ternyata kalimat you are clear itu ditujukan untuk yang mau parkir itu, bukan yang dari atas. Nah, problemnya adalah ternyata ada sebuah prinsip di dalam komunikasi di airport itu bahwa harus ada konfirmasi. You are clear buat siapa? Berarti harus konfirmasi lagi. Berarti saya yang dari atas sudah boleh turun karena udah clear ya. Oh bukan buat kamu. Ini kalimat ini saya tujukan untuk yang parkir. Nah, baru harusnya bisa terjadi. Tapi karena tidak ada konfirmasi, akhirnya langsung darat dan kemudian terjadi tabrakan.
Jangan sampai komunikasi itu membuat kita kacau. Ini salah satu hal atau peristiwa yang tidak diinginkan.